warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Zamrin dari kelas Kesling 2018. Di sini saya akan membawakan materi mengenai identifikasi dan analisis karakteristik longsor di Kabupaten Garut. Untuk pendahuluan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah variasi bencana alam terbanyak di dunia. Dari mulai gempa bumi, tsunami, gunung berapi, puting beliung, banjir, tanah longsor, dan banjir bandar. Tanah longsor adalah satu jenis gerakan massa tanah, batuan, maupun pencampuran keduanya yang menuruni lereng akibat terganggunya kestabilan tanah. Menurut Hosea dan Aryani, tanah longsor terjadi karena adanya gerakan tanah sebagai akibat dari bergeraknya massa tanah atau batuan yang bergerak di sepanjang lereng atau di luar lereng karena faktor gravitasi. Kekuatan-kekuatan gravitasi yang dipaksakan pada tanah miring melebihi kekuatan memecah ke samping, yang mempertahankan tanah-tanah tersebut pada posisinya. Kandungan air yang tinggi menjadikan tanah menjadi lebih berat, sehingga meningkatkan beban, mengurangi kekuatan, dan memecahnya ke samping. Longsor yang terjadi di Kabupaten Garut dapat menjadi trauma massa bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat di Kabupaten Garut secara potensial hidup di tengah ancaman bencana yang seringkali muncul secara tiba-tiba di luar jangkauan kemampuan manusia untuk menghindarinya. Selanjutnya itu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di sini merupakan talisit. Talisit merupakan pedoman untuk memutuskan jenis data yang dihimpun untuk menjawab analisis faktor utama penyebab tanah longsor. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan. Pada jurnal ini didapatkan dua karakteristik longsor, yaitu yang pertama gelinciran tanah atau airflow dengan 30 kasus, yang kedua penurunan muka tanah atau melesen dengan 2 kasus. Wilayah observasi yang dilakukan pada 3 kecamatan di Kabupaten Garut, yakni Banjarwangi, Kecamatan Singajaya, dan Kecamatan Pendai. Fenomena gelinciran tanah yang terjadi pada lokasi penelitian dikarenakan beban tanah pada perbukitan yang curam. Ini diawali dari pembangunan infrastruktur seperti rumah dan jalan, dilanjutkan dengan beragam aktivitas lainnya seperti pengolahan tanah, pengaliran untuk sawah, dan lereng yang dipotong. Menurut Suban 2006 menuliskan bahwa penyebab utama terjadinya penurunan daya tahan geser tanah akibat akumulasi beban yang terdapat pada permukaan tanah. Selanjutnya kita menuju ke lokasi dan tipe longsor di wilayah penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat teman-teman lihat pada tabel saya di samping, di mana itu terdapat dua tipe tanah longsor. Yang pertama airflow terjadi di lokasi Kecamatan Banjarwangi dengan 21 kasus, Kecamatan Singajaya dengan 5 kasus, dan Kecamatan Pendeu dengan 4 kasus. Selanjutnya untuk subsidence di Kecamatan Banjarwangi dengan 2 kasus. Selanjutnya kita beralih ke kondisi zona longsor pada lokasi penelitian. Kondisi zona longsor sini ada 3 yang dapat teman-teman lihat pada tabel saya di samping. Yang pertama itu stabil, potensial, dan rawan. Arsyad dan Hartini menyatakan bahwa kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi terhadap terjadinya tanah longsor, dan penduduk miskin dengan tingkat kerawanan fisik longsor. Selanjutnya kita ke karakteristik zona longsor di lokasi penelitian yang juga dapat teman-teman lihat pada tabel saya di samping, di mana terdapat 8. Yang pertama itu retakan tanah di tapak sekitar lokasi tanah longsor, keadaan dan panjang lereng di sekitar daerah tanah longsor, ketiga jejak erosi sekitar wilayah longsor, keempat gawir longsor, kelima kondisi vegetasi, keenam kegiatan masyarakat pada bagian atas lereng, ketujuh peristiwa longsor, kedelapan sumber air tanah di wilayah tanah longsor. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Di sini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, terdapat 2 jenis tanah longsor, yakni airflow dan juga subsidence, yang bersumber dari temuan sebanyak 94% adalah gelinciran tanah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Kedua, didasari atas observasi di 3 kecamatan rawan tanah longsor pada Kabupaten Garut, peristiwa longsor paling sering terjadi di Kecamatan Banjarwangi dengan 23 kasus, dan paling jarang itu terjadi di Kecamatan Pendeu dengan 4 kasus.
Yang ketiga, didasari atas hasil identifikasi didapatkan 57% kondisi daerah longsor termasuk dalam kategori rawan terjadinya longsor. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.